Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Fajrul puji Presiden Corona ledek Jokowi. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Fajrul melanjutkan, pemerintah juga mampu menciptakan keamanan baik di bidang kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Fajrul menilai bahwa keberhasilan kepemimpinan dari Jokowi dibuktikan melalui kinerja tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Hal ini menunjukkan sistem responsif pandemi yang dibangun oleh Jokowi benar-benar bekerja dalam menciptakan keamanan dalam dimensi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Begitu kata Fajrul dikutip dari siaran pers yang diterima pada hari Senin 8 Juni. Menurut Fajrul, dalam situasi pandemi COVID-19, Presiden berupaya membangun sistem responsif terhadap pandemi. Salah satu yang dibentuk dari sistem responsif ini yakni tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Presiden membentuk sistem pengorganisasian gugus tugas dari COVID-19 yang melibatkan BNPB, seluruh kementerian lembaga, Polri, TNI, dan juga pemerintahan daerah. Begitu ujarnya. Keberhasilan kepemimpinan Jokowi terlihat dari hasil survei yang dikeluarkan oleh indikator. Berdasarkan survei tersebut, keberhasilan kepemimpinan Jokowi ini juga dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja tim gugus tugas yang menunjukkan tingkat responden yang sangat puas dan cukup puas sebanyak 63,7%. Selain itu, upaya Jokowi yang melibatkan aparat TNI dan Polri untuk menghadapi pandemi ini juga dinilai didukung oleh masyarakat. Ia menyebut dari hasil survei indikator tersebut, sebesar 85,7% responden merasa yakin polisi dapat menjaga keamanan selama masa pandemi, dan 88,9% responden merasa yakin TNI dapat menjaga keamanan selama masa pandemi. Fajrul juga mengatakan mayoritas masyarakat percaya kepada kinerja pemerintahan pusat. Hal ini terlihat dari survei indikator yang menunjukkan 47,6% cukup puas dan 8,8% sangat puas terhadap pemerintah pusat atau rata-rata mencapai 56,4%. Presiden menghargai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. Hal ini akan menjadi modal bagi Jokowi dalam bekerja. Jokowi juga menyampaikan apresiasinya terhadap sikap gotong royong kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat selama masa pandemi. Sedangkan untuk kebijakan-kebijakan yang masih dikritisi oleh masyarakat pun akan menjadi perhatian serius Presiden, seperti program bantuan sosial yang belum terdistribusi dengan baik. Tampaknya jubir yang akrab dipanggil Panjul ini belum sempat baca data terbaru terkait perkembangan corona atau COVID-19 di Indonesia. Update dari data terbaru kasus COVID-19 di Indonesia pada hari Rabu 10 Juni. Bisa dilihat seperti ini. Pada Rabu 10 Juni, rekor penambahan kasus harian kembali terlampaui, yakni dengan munculnya 1.241 kasus baru. Secara total, jumlah pasien positif COVID meningkat secara signifikan menjadi 34.316 kasus. Meskipun demikian, pasien yang berhasil sembuh pun terus bertambah. Pada hari Rabu 10 Juni ada 715 pasien sembuh, maka secara total terdapat 12.129 pasien telah sehat kembali. Adapun pasien meninggal dunia pada hari ini mencapai 36 pasien. Secara total sampai dengan saat ini ada 1.959 orang pasien telah meninggal dunia akibat terjangkit COVID-19 di Indonesia. Dari sebanyak 287.478 spesimen yang diperiksa, tercatat 253.162 kasus negatif corona. Sementara itu dari data terkini jumlah ODP sebanyak 43.945 orang dan jumlah PDP 14.242 orang. Ada perubahan perhitungan orang berstatus ODP dan PDP. Mereka yang tidak tampak gejala terjangkit COVID-19 telah dikarantina 14 hari dikeluarkan dari daftar ODP dan PDP. Penilaian Jubril Fajrul ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi ketika menyiapkan new normal seperti yang direncanakan sebelumnya.
Presiden Jokowi membuat pengakuan soal penanganan corona. Seperti dilansir dari tribunkaltim.co pada hari Rabu 3 Juni, menjelang penerapan new normal, Jokowi tiba-tiba mengakui bahwa pemerintah belum bisa mengendalikan virus corona. Ada apa? Secara terang-terangan, Presiden Jokowi mengakui pemerintah belum bisa mengendalikan virus corona di semua wilayah. Sebelumnya, Jokowi memilih kebijakan new normal sebagai bagian dari berdamai dengan COVID. Oleh karena itu, kata Jokowi, pelonggaran aktivitas masyarakat di tempat-tempat publik akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan penilaian yang ketat. Pembukaan, baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah, semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat. Kata Presiden saat meninjau Masjid Istiqlal, Jakarta pada hari Selasa 2 Juni. Pembukaan aktivitas di tempat-tempat publik menurut Presiden harus berdasarkan perhitungan yang terukur. Salah satunya dengan melihat tingkat penularan virus berdasarkan angka reproduksi dari COVID atau R0. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat, sehingga kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi, sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan. Presiden bingung. Bagi Presiden Jokowi yang melihat adanya kenaikan drastis menjadi lebih dari 1.000 kasus dalam sehari, membuat pemerintah kebingungan. Bagaimana kenaikan kasus drastis 1.000 lebih dalam satu hari yang menunjukkan isu new normal yang prematur ini disebarluaskan. Ini membuat blunder hebat, sehingga penampilan Ahmad Yuryanto yang makin kumuh dan lelah digantikan oleh Dr. Reysa yang segar cantik jelita. Ia diberi tugas menyampaikan jumlah kasus yang makin menanjak mengerikan oleh wanita cantik bersuara basah manja. Supaya rakyat Indonesia terpesona dengan wajah Reysa yang tidak fokus dengan angka yang dia sampaikan atau bagaimana. Kok receh sekali ya solusinya? Begitu tulis Dr. Tifauzia Tiasuma di akun Facebooknya. Negara-negara yang sukses menurunkan jumlah kasusnya adalah negara-negara yang sejak awal kasus ini sudah menerapkan lockdown. China, Vietnam, Malaysia, India, kalau mau sebut beberapa nama negara Asia. Menurut Dr. Tifa, negara yang amburadul, rakyatnya ngawur, ngeyel, hobi keluyuran di jalanan, dengan presidennya ngawur, suka main offside, menjela-menjela dan asik sendiri dengan pencitraan. Bakalan amburadul juga grafik coronanya, jumlah kasusnya dan risiko kematian banyak warganya. Saya sedang ngomongin Amerika, jangan GR. BTW, saya jadi kasihan dengan Reysa. Dokter cantik lulusan universitasnya Lipo Group ini dijadikan permen. Dikira rakyat Indonesia itu anak-anak yang diem kalau dikasih permen. Masa dirjen diganti permen? Tim pencitraan pemerintah sumpah hancur kerjanya. Sindir Dr. Tifa. Apakah klaim Fajrul yang menilai bahwa kepemimpinan Jokowi ini berhasil mengendalikan COVID-19 itu termasuk tim pencitraan pemerintah yang hancur kerjanya? Siap terapkan new normal? Presiden Jokowi tiba-tiba mengakui bahwa pemerintah belum bisa mengendalikan corona. Presiden Jokowi tiba-tiba mengakui bahwa pemerintah belum bisa mengendalikan virus corona saat semuanya telah disiapkan untuk menerapkan new normal. Sebelumnya, Jokowi memilih kebijakan new normal sebagai bagian dari berdamai dengan COVID-19. Pemerintah Indonesia siap untuk menerapkan new normal di berbagai wilayah di Indonesia. Penerapan new normal tersebut berdasarkan kajian mendalam dari berbagai pakar. Namun kini menjelang penerapan new normal di Indonesia, Jokowi justru membuat pengakuan mengejutkan. Presiden Joko Widodo membuat pengakuan soal penanganan corona. Secara terang-terangan Jokowi mengaku bahwa pemerintah belum bisa mengendalikan virus di semua wilayah. Karena kita tahu bahwa penyebaran COVID sampai saat ini di tanah air memang belum semua provinsi wilayah bisa dikendalikan. Kata Jokowi dari Tribun News pada hari Rabu 3 Juni. Jokowi mengatakan pemerintah belum bisa mengendalikan penyebaran virus corona di semua wilayah. Oleh karena itu, kata Presiden yang akrab disapa Jokowi itu, pelonggaran aktivitas masyarakat di tempat-tempat publik akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan penilaian yang ketat.
Pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah, semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat. Begitu kata Presiden saat meninjau Masjid Istiqlal pada hari Selasa 2 Juni. Pembukaan aktivitas di tempat-tempat publik tersebut menurut Presiden harus berdasarkan perhitungan yang terukur. Salah satunya dengan melihat tingkat penularan virus berdasarkan angka reproduksi COVID-19 atau R0. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat, sehingga kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi, sesuai dengan angka-angka yang disampaikan. Namun demikian, Presiden berpesan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, agar menyiapkan protokol kesehatan pelaksanaan salat di masjid tersebut. Tentu saja kita mulai saat ini. Tadi saya titip untuk disiapkan protokol kesehatan, sehingga pada saat kita melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal, semuanya aman dari COVID. Begitu kata Presiden.